Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang kehidupan kita, memelihara kita. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk seluruh hidup kami, penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Dan berbicaralah kepada kami dan ajarlah kami. Tolonglah kami untuk membuka hati, menerima firman-Mu. Dan tolonglah kami untuk melakukannya. Layakkanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus diangkat ke sorga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Dan inti yang kita renungkan adalah di dalam ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tepat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberi pesan terakhir kepada murid-muridnya, yaitu pesan itu ialah sebuah amanat misi dalam dunia ini, yaitu jadilah saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, di dalam ayat yang ke-8b. Nah, amanat ini saudara merupakan pesan yang sangat penting, tetapi berat untuk dikerjakan. Nah saudara, karena begitu beratnya, maka murid-murid sampai merasa gentar dan takut. Nah, mengapa demikian saudara? Mengapa murid-murid merasakan hal demikian? Mari kita melihat atau kita fahami konteks dari perikop ini. Bahwa Yerusalem adalah tempat Yesus dipermalukan. Tempat Yesus dianiaya dan disalibkan. Dibunuh dan disalibkan. Di kota Yerusalem, Tuhan Yesus Kristus ditolak. Demikian juga di daerah Yudea dan Samaria, di mana orang-orangnya bermusuhan dengan orang-orang Yahudi. Lalu para murid juga harus memberitakan sampai ke ujung bumi, yaitu kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di sini kita melihat mereka bahkan jauh lebih sulit lagi menerima Injil, yaitu orang-orang non-Yahudi ini. Namun demikian para murid diperintahkan, diberikan tugas oleh Tuhan Yesus, yaitu pergi mendatangi orang-orang yang sukar untuk dikabari Injil.
inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus ingin, rindu Injil itu tersebar luas ke seluruh dunia, ke seluruh suku bangsa. Dan Tuhan Yesus sadar bahwa tugas ini tidaklah mudah. Maka sebelum amanat ini diberikan oleh Tuhan Yesus, Ia telah menjanjikan, yaitu Roh Kudus. Roh yang akan datang menolong para murid menjadi saksi Kristus di dalam memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus diutus ke dalam dunia untuk apa? Untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu memberikan keberanian, memberikan kekuatan, yaitu kepada Petrus ketika ia memberitakan Injil. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Paulus untuk melakukan perjalanan misi dari Yerusalem sampai ke Roma. Roh Kudus juga yang terus bekerja menolong orang-orang percaya sampai hari ini, sehingga Injil itu tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kepada kita pada hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa penyertaan dari Allah Roh Kudus, maka pekerjaan pekabaran Injil akan menjadi sia-sia, tidak akan efektif, dan tidak akan berhasil. Nah saudara, oleh karena itu, marilah sadari bahwa ada penyertaan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus datang kepada kita, menyertai kita dan menolong kita di dalam melakukan tugas yang dipercayakan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga saudara, dengan kita memahami hal ini, maka ketika kita gentar dan takut di dalam memberitakan Injil, ingat bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan topangannya, yang menopang kita, yang menopang pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Roh Kuduslah yang menopang Petrus dan Paulus. Ya. Roh Kuduslah yang menolong mereka dalam memberitakan Injil. Demikian juga Roh Kudus itu memimpin kita di dalam menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain. Kasih Allah kepada orang berdosa melalui Yesus Kristus, yaitu pengampunan. Karena itu saudara, beritakanlah Injil mulai dari lingkungan yang kecil. Misalnya di lingkungan keluarga, orang-orang di sekitar kita, tetangga, sahabat kita, kenalan kita. Ceritakanlah kepadanya Injil itu, yaitu kasih Allah, kabar baik dari Allah kepada orang yang berdosa. Bahwa Allah mengasihi orang berdosa, Allah mau menyelamatkan, dan Allah telah memberikan jalan keselamatan itu, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mintalah pertolongan Roh Kudus, mintalah kuasa Roh Kudus menyertai kita di dalam memberitakan Injil Tuhan terutama. Tunaikanlah tugas amanat Tuhan Yesus Kristus itu, yaitu untuk menceritakan keselamatan kepada orang lain. Dan niscaya sukacita sorgawi akan memenuhi kita, akan melingkupi hidup kita. Roh Kudus memampukan kita memberitakan Injil keselamatan dari Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menyampaikan akan keselamatan itu bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini kembali kami boleh merenungkan firman dan terus menerus Engkau mengingatkan akan tugas kami, yaitu agar kami pergi menceritakan kepada semua orang yang belum mendengar berita Injil keselamatan itu. Tolonglah kami ya Tuhan. Tugas ini bukanlah tugas yang gampang, susah, berat. Tetapi Engkau telah menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menyertai kami. Dan kami yakin dan percaya akan hal itu. Karena itu tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk menceritakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan.
Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Berkatilah jemaat, jamalah mereka yang sakit dan sembuhkanlah. Jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia, hiburkan dan kuatkan pengharapan mereka. Berkati jemaat-jemaat yang sedang kesulitan, bukakan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan mereka. Berkatilah pekerjaan, berkatilah rumah tangga, berkati usaha, dan terutama iman kami kepadamu ya Tuhan. Peliharakanlah dan biarlah iman kami terus bertumbuh mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.